Pendahuluan, target dari proyek ini adalah limbah deterjen. Limbah deterjen tidak hanya dihasilkan oleh rumah tangga, namun industri-industri kecil seperti laundry pun kian marak sekarang ini dengan membuang limbahnya ke selokan langsung atau ke badan air tanpa diolah terlebih dahulu. Limbah deterjen yang menumpuk dan terakumulasi di sungai akan menyebabkan kadar oksigen yang rendah, sehingga organisme perairan mati dan akan menimbulkan tingginya kadar sulfida akibat dari pembusukan organisme yang telah mati, sehingga mengendap dan membentuk sedimen di perairan. Pada proyek ini, kelompok kami menggunakan 3 tanaman hortikultura untuk meremediasi air yang tercemar limbah deterjen. 2 diantaranya merupakan tanaman hias, yaitu melati air dan eceng gondok. Lalu 1 tanaman lagi merupakan tanaman sayuran, yaitu selada air. Ecotek Garden atau EGA merupakan teknologi untuk mengolah limbah cair menggunakan tanaman hias air. EGA berfungsi untuk mengurangi pencemaran sungai akibat limbah deterjen, mengurangi bau, dan menambah estetika pada perkarangan rumah. Dalam proyek ini, selain menggunakan tanaman hias air, kelompok kami juga menggunakan selada air yang diharapkan mempunyai fungsi sebagai absorben, lalu dapat juga dijadikan tanaman budidaya yang hasilnya dapat dikonsumsi. Proyek kami juga menggunakan ikan mas yang dipakai untuk menguji toksisitas pada air sebelum air tersebut digunakan untuk budidaya selada air. Selanjutnya terdapat desain Ecotek Garden yang sudah kami rancang untuk fitur remediasi limbah deterjen. Ecotek Garden ini dapat dibangun di halaman rumah yang sudah ada pada proyek kami ini dengan cara membangun atau membuat 3 kolam. Kolam yang pertama berisi 2 tanaman hias, yaitu melati air dan eceng gondok. Lalu kolam kedua berisi ikan mas dan kolam terakhir berisi selada air. Pengaliran air dari Ecotek Garden project kami adalah dengan cara limbah bekas cuci atau limbah deterjen yang akan dibelokkan ke kolam pertama yang berisi tanaman hias air. Tanaman hias air akan menyerap unsur H2 sehingga pencemaran yang terdapat pada limbah berkurang atau toksisitasnya berkurang. Lalu air yang setengah jernih dialirkan kembali ke kolam kedua yang berisi ikan mas. Tujuannya untuk menguji tingkat toksisitas yang ada, karena kalau misalnya tingkat toksisitasnya rendah, maka air tersebut dapat dijadikan untuk budidaya selada air pada kolam ketiga. Seperti terlihat pada gambar, terdapat aerator tanpa listrik di setiap kolam. Tujuan aerator ini adalah untuk meningkatkan oksigen sehingga bakteri aerob menjadi banyak dan dapat membantu untuk mengurangi tingkat pencemaran pada limbah bekas cuci. Aerator tanpa listrik ini dibuat dari 3 bahan utama yang bisa didapat di sekitar. Yang pertama adalah balon, yang kedua adalah botol air bekas minum, dan yang terakhir ada pipa. Aerator tanpa listrik ini bertujuan untuk apabila sedang terjadi pemadaman, aerator ini tidak akan berhenti sehingga limbah yang sedang diendapkan tetap bisa diremediasi oleh tanaman. Jadi di sini ada tabel persentase kandungan fosfat dalam limbah oleh eceng gondok
juga ada tabel penurunan kadar COD dengan berbagai waktu penanaman melati air. Nah, berdasarkan dua data penelitian ini, jadi eceng gondok sama melati air itu yang paling efektif untuk menyerap limbah deterjen itu limbahnya itu diendapkan selama 5-6 hari. Kenapa? Karena jika terlalu lama diendapkan, maka kandungan fosfat berlebih akan larut lagi ke dalam air karena suhu udara yang naik, sehingga dia tuh fungsi absorben pada kedua tanamannya ini yang digunakan untuk fitoremediasi ini pun tidak berfungsi dengan baik. Baik, setelah kita mengetahui seberapa banyak deterjen ini terserap oleh tanaman atau limbah konsentrasi limbah ini terserap, kita sekarang akan menguji apakah sudah efektif penyerapan tersebut dengan indikator berupa ikan mas. Yang nanti pada kolom ketiga, ini kita rencananya dalam proyek rancangan kami, kita akan mendesain menggunakan selada air, dimana mungkin pada slide selanjutnya akan dibahas mengenai penggunaan dari selada air itu. Tapi sebelum itu, kita akan menunjukkan data bagaimana proses ini akan berjalan, karena kita akan menggunakan ikan mas sebagai indikator. Menurut jurnal yang kami kumpulkan, salah satunya yang ini relevan dengan kasus kita, yaitu dari Universitas Sumatera Utara, menunjukkan kalau pada 100 ppm merupakan ambang batas dari kadar limbah untuk ikan mas, sehingga kita bisa lihat dari situ kalau misalnya persentase deterjennya itu masih sekitar 100, berarti tidak bisa untuk digunakan selada airnya. Kita akan bahas dalam slide selanjutnya. Baik, sekarang pada slide selanjutnya, selada itu sebagai sebenarnya salah satu desain utama kita, yaitu untuk sebagai multifungsi. Jadi tidak hanya kolam-kolam ini sebagai pemurni atau mungkin sebagai filtrat itu dari fitoremedian dari limbah deterjen, tetapi kita juga bisa membudidayakan sesuatu dari sini, lebih tepatnya selada air. Salah satu jenis hortikultura yang kalau misalnya toksisitas air itu masih tinggi, maka seladanya kita tidak konsumsi. Tetapi bagaimana misalnya kalau misalnya toksisitas air rendah, berarti kita bisa konsumsi. Tetapi kalau misalnya tidak dapat dikonsumsi, maka selada air ini tetap dijadikan sebagai absorben. Jadi mereka tetap menyerap limbah, tetapi tidak perlu dikonsumsi karena akan impactnya tidak baik bagi kesehatan. Jadi seperti itu. Tetapi jika ikannya tidak mati atau mungkin ikannya masih banyak yang bertahan, berarti tidak masalah karena tingkat toksisitas rendah menurut jurnal yang tadi kita bahas. Seperti itu untuk kolam ketiga mengenai selada air ini. Dan cara membuat ekotek garden ini, kita mempersiapkan alat dan bahan yang terdiri dari pipa, alat filtrasi, bibit tanaman, pompa air, dan benih ikan mas. Cara membuatnya yaitu pertama, kita menyiapkan bibit tanaman yang terdiri dari 3 tanaman, yaitu melati air, eceng gondok, dan selada. Nah, untuk jumlahnya, semakin banyak tanaman yang digunakan, maka akan semakin lebar pula luas dari permukaan penyerapannya. Yang kedua, pada lahan belakang atau tempat untuk dijadikan tanaman, disambungkan dengan saluran limbah hasil pencucian deterjen dari rumah. Yang ketiga, membuat kolam untuk setiap jenis tanaman air. Dengan kolam pertama yaitu kolam hias yang terdiri dari eceng gondok dan melati air, lalu kolam kedua berisi ikan mas. Untuk mengetahui meminimalisir residu limbah yang terserap pada selada air, dan kolam ketiga itu selada air. Nah, yang keempat ini, setiap kolam diberi penyaring dan aerator tanpa listrik, termasuk kolam yang terakhir. Untuk pembuatan aerator tanpa listrik ini terdiri dari pompa manual, balon, fitting PVC 3/4, drafter, botol plastik, elbow.
PVC 1 keran setelan udara akuarium. Nah, cara membuatnya itu yang pertama, merekatkan elbow PVC 1 dengan fitting PVC 3/4 dengan bantuan lem. Yang kedua, merekatkan setelan udara akuarium ke elbow PVC 1 yang telah disatukan dengan fitting PVC 3/4. Yang ketiga, menyatukan pompa manual dengan botol yang sudah disatukan dengan bantuan lem. Yang keempat, selanjutnya ujung elbow PVC 1 dimasukkan balon dan ujung dari fitting PVC 3/4 disatukan dengan pompa manual sebelumnya. Mekanisme kerja. Lingkungan yang tercemar oleh limbah laundry mengandung unsur fosfat P yang tinggi yang berasal dari sodium tripolifosfat atau STPP yang merupakan salah satu bahan dalam deterjen. Deterjen terbuat dari 3 komponen, yaitu surfaktan, senyawa fosfat, dan bahan aditif. Deterjen ditampung dalam kolam penampung yang sudah ditanami melati air dan eceng gondok terlebih dahulu pada kolam pertama selama 5-6 hari. Fosfat sebanyak 70-80% diserap oleh tanaman melati air dan eceng gondok untuk pertumbuhan dan dapat menurunkan zat pencemar serta menjernihkan air. Lalu air yang sudah setengah jernih dialirkan menuju kolam kedua berisi ikan mas selama 4 hari sebagai penguji kadar toksisitas pada air tersebut. Jika ikan mati, maka dapat disimpulkan kadar toksisitas masih sangat tinggi. Maka dari itu, air tersebut harus dialirkan ke kolam terakhir berisi selada air. Selada air akan menyerap fosfat juga untuk pertumbuhannya dan akan memperbaiki kualitas air agar lebih baik lagi sehingga ketika dialirkan ke sungai sudah jernih dan PO4 dalam keadaan cukup sehingga tidak menyebabkan eutrofikasi pada ekosistem perairan. Namun jika ikan hidup, maka selada air yang terdapat pada kolam ketiga dapat menggunakan air yang sudah jernih tersebut untuk pertumbuhannya dan dapat disimpulkan kadar toksisitas pun sangat rendah sehingga selada dapat dikonsumsi. Pada masing-masing kolam dipasang aerator dan filtrasi seperti pada desain. Filtrasi digunakan sebagai penyaring akhir agar air yang dihasilkan benar-benar jernih. Untuk aerator yang kami gunakan pada proyek ini tidak menggunakan listrik dan dapat dibuat sendiri. Tujuannya agar ketika tidak ada listrik, kolam tetap terjaga. Aerator berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam kolam hingga banyak berkembang bakteri aerob yang dapat memperbaiki kualitas air.